Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dokter. Aku suaranya kedengeran? Dengar. Iya. Kedengaran jelas. Bu mau tanya, tadi kan kalau karakter orang ambivert itu jeleknya di moodian ya? Kayaknya sih Zero masuk mut-mutan. Mut-mutan. Kalau moodnya udah jelek kan nggak mau ngapa-ngapain biasanya. Istirahat aja. Nah, gimana caranya ngatasin mood itu, Bu? Terus kemudian satu lagi boleh, gimana caranya mengatasi ketika kita mulai overthinking sama sesuatu? Maksudnya kan kalau misalkan kita mau nanya tapi ditahan kan, kayak nanti orang tersinggung atau enggak sama pertanyaan kita atau lain sebagainya gitu. Bagaimana caranya mengatasi supaya tidak terlalu berlarut dalam overthinking? Terima kasih Bu Dokter. Kak Zaima usia berapa? 25. Belum berkeluarga apa sudah berkeluarga? Belum berkeluarga. Alhamdulillah. Saya terima kasih buat teman-teman adik-adik yang belum berkeluarga tapi rajin ikut seminar ya. Masya Allah, keren. Ya, baik. Mbak Zaima merasa dirinya Mbak Zaima ambivert ya? Ya. Mbak Zaima kayaknya orang yang separuh pemikir, separuh pekerja ya? Iya. Nah, kalau kita perempuan, terutama Mbak Zaima masih dalam masa produktif, Mbak Zaima harus mencatat siklus menstruasi. Ya. Jadi harus punya agenda, misalnya ya kayak gini juga boleh lah, kayak gini gitu ya. Pokoknya mens hari pertama langsung bunderin. Ya, supaya apa? Supaya bisa dihitung kira-kira kapan mens lagi. Ya, jadi bukan patokan di tanggal. Banyak orang mematokkan tanggal, pokoknya saya setiap tanggal 5 Februari mens. Bukan begitu. Mens itu dia suka maju. Maka setiap mens dibunderin di ininya, salah satunya nanti mens lagi dibunderin. Nah, perhatikan. Kalau sudah mau tanggal-tanggal menstruasi, perempuan siapapun itu akan galau tak menentu. Kenapa? Karena hormon perempuan yang kita sering sebut estrogen, progesteron itu berkurang. Sangat berkurang sehingga bikin kita galau. Nah, kalau sudah tahu bahwa galaunya Mbak Zaima atau mut-mutannya karena mau mens atau bahkan mens hari pertama sampai hari kelima, maklumi saja. Ya Allah, saya sedang mens, makanya saya galau tak menentu. Yang biasanya rajin kerja, di rumah aja istirahat. Nggak apa-apa. Ya, karena kalau kita nggak tahu siklus mens kita, galaunya nggak menentu dan kita nggak tahu itu karena mau mens, uring-uringan nanti. Uring-uringan, akhirnya nggak bisa kerja apa-apa kalau uring-uringan. Justru kalau kita tahu, oh saya galaunya karena mau mens atau lagi mens hari pertama, oh ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah saya maafkan diriku ya Allah. Nah setelah itu banyak minum, sudah istirahat aja, minta izin kalau di kantor, ini lagi di kantor kah? Iya. Nah, Mbak Zaima di mana sih tinggal? Ini lagi di mana? Tinggalnya di Bekasi. Oh, kan lagi kerja kan? Terasa nggak Mbak Zaima orangnya yang suka kerja dan suka mikir? Iya, suka kerja dan suka mikir. Kalau kerja kadang sampai pokoknya harus selesai gitu. Nah, iya, target banget. Karena watak yang kayak Mbak Zaima, ambivert yang kayak Mbak Zaima ini mau cepat dan mau sempurna. Itu juga harus sadari. Oh ya Allah, saya ambivert yang mau cepat lalu sempurna. Tapi ingat, fisik ini nggak bisa juga dipaksa. Apalagi mau mens, udah mau mens, ya kemudian target belum tercapai, tambah uring-uringan nih watak kayak gini nih. Makanya langsung banyak istighfar, banyak minum, ya bilang sama temen kerja, aku rileks dulu sebentar ya. Ya, karena biasanya tipe Mbak Zaima nggak bisa tidur kalau kerjaannya belum selesai. Betul? Makanya relax. Kalau nanti izin sholat, habis sholat ngulet kayak gini. Begitu aja, habis sholat ya. Relax sebentar, tarik nafas panjang, lepas pelan-pelan, bilang ya Allah saya relax, saya sempat. Itu ada temennya ya. Temennya siapa tuh Mbak Zaima? Ya, relax apa segala macam. Nah, nanti Mbak Zaima ya setting, ya Allah ya saya mohon ya Allah saya tambah semangat. Ingat tadi sistem saraf tuh. Kan omongan itu jalan di badan kan? Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Sukses ya Mbak Zaima ya. Terima kasih Bu Dokter. Ini juga kapan mau menikah nih? Tahun depan insya Allah. Doakan ya Bu. Tahun 2021 banyak yang mau nikah nih.
Nggak akhir tahunnya aja Mbak. Sebelum yang kemungkinan besar Mbak Zaima akan punya calon yang lebih ngalahan. Lebih ngalah. Udah ada calonnya belum? Udah ada. Ini ada teman kantor Bu, rahasia, nanti kita chattingan aja. Biasanya ya, pokoknya kalau dia itu lebih ngalah dari Mbak Zaima, apa-apa terserah Mbak Zaima, ya, dan dia mau disuruh-suruh, itulah calonnya tuh. Karena watak Mbak Zaima kan kayak gini. Watak Mbak Zaima nih ambivert yang hasrat mengatur dan sempurna. Itu ya cocoknya dengan yang pasangan yang hasratnya damai dan gembira. Itu soulmate nanti ya. Tapi ingat, istri yang kayak Mbak Zaima ini kan maaf ya, gila kerja. Iya. Ya, saya ingatkan dari awal nggak apa-apa supaya nanti makin mesra ya. Nah, hargai kalau suami bilang, udah kita di rumah dulu aja yuk, kita jalan-jalan, hargai. Kalau mau rumah tangganya langgeng, ya gitu. Karena Mbak Zaima tuh target banget. Dan bisa jadi gajinya Mbak Zaima bisa lebih tinggi dari suami. Makanya harus menghargai nanti. Apapun yang dikasih suami, bilang terima kasih. Dan kalau perlu, minta sama suami, ayah aku minta uang. Walaupun misalnya nanti kata suami, uang kamu kan lebih banyak. Ya kalau dari ayah, itu lebih asik. Gitu. Perempuan nggak boleh terlalu mandiri. Saya kasih tahu dari awal. Ya, apalagi kalau lagi sama depan suaminya. Harus manja-manja. Itu ada penelitiannya di 2010, itu ada penelitian. Dr. Luan Brizenin meneliti tahun 2010 bahwa istri yang terlalu mandiri, apa-apa nggak pernah mau minta sama suami, terus juga tanpa terasa meremehkan suami, itu suami tersinggung. Ya. Jadi kalau lagi berdua manja-manja aja, ayah aku nggak, padahal mungkin bisa, ayah aku nyalain ini dong listriknya, aku nggak bisa, walaupun bisa, ya. Saya aja gitu, ayah, HP aku nggak bisa, padahal bisa juga kalau dipaksa-paksain, tapi saya senang gitu. Karena apa yang dari tangan suami buat saya lebih berkah gitu. Apa yang dari tangan suami itu lebih berkah, ya. Jadi saya ingatkan dari awal karena sayang sama Mbak Zaima dan juga sudah belajar watak mungkin lebih duluan dari Mbak Zaima. Saya ingatkan Mbak Zaima, ya perlu ada waktu khusus bersama suami, ya. Kemudian setiap apa-apa minta izin suami, itu secara umum begitu ya. Dan kalau suami bilang terserah, bilang terima kasih, ya. Terus nggak usah jaim minta uangnya dari suami, ya. Dan nggak usah jaim untuk manja-manja sama suami, ya. Iya. Baik, itu nasihat pernikahannya ya. Sebelum nikah saya udah kasih nasihat. Terima kasih Bu. Baik, sukses terus ya. Overthinkingnya tuh karena watak pemikir tadi. Ya, karena mau sempurna tadi. Ya sudah, setiap mau sempurna istighfar. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Ini udah bagus ya Allah. Ini udah bagus ya Allah. Ini udah bagus. Ini udah bagus. Targetnya udah bagus ya. Gila, bilang kayak gitu. Ya, karena overthinking itu karena salah satu wataknya itu karena pemikir dan hasratnya mau sempurna. Hati-hati kalau nggak bisa dikendalikan, itu namanya perfeksionis. Ya, aslinya Mbak Zaima memang orang yang perfect, sempurna. Itu nggak apa-apa, bagus. Itu karena dari Allah. Tapi kalau over jadi perfeksionis, nah itu terlalu ekstrim, nanti menyulitkan kehidupan Mbak Zaima sendiri nanti. Oke ya, pokoknya bilang ini udah bagus ya Allah. Misalnya bikin suatu proposal, ya mungkin kanan kirinya nggak seimbang. Ini udah bagus ya Allah, kanan kirinya nggak apa-apa ini. Kan, iya kan, Mbak Zaima gitu kan? Iya. Oh ya Allah, ini udah bagus ya Allah, ini udah bagus. Karena kadang-kadang tipe Mbak Zaima itu suka buang-buang waktu tentang yang detil-detil. Oke? Barakallahu fiik, insyaallah. Masya Allah. Terima kasih banyak